Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo, menyanar semuanya. Kembali lagi bersama saya Oming di Atlantis Research Center dalam dongeng kisah luar biasa Nuswantara. Rangkaian seri Kayangan Ngejowantah episode 286 dengan judul Mengkeraken Wukir. Ini Mas Agung mungkin akan terlambat untuk ikut bergabung dengan kita. Jadi sambil menunggu, saya akan disclaimer dulu ya, bahwa apa yang akan dibahas malam ini hanya dongeng. Kalau nggak percaya ya bagus, justru itu yang sangat kami harapkan. Tapi kalau mau percaya yuk, ngapain juga ya, lawang ini cuma dongeng. Tidak terlambat, saya tetap akan mengundang Mbak Vicky dulu, mudah-mudahan bisa bergabung Mbak Vicky-nya. Halo Mbak. Halo Mbak. Kak Etok loh, di room. Hah? Emang lagi tak balik Mbak? Aman-aman. Itu aku nggak bisa lihat. Hitam? Hitam? Nggak hitam, cuman dewean. Oh. Aku ya dewean. Coba tak musik apa ya Mbak ya? Yo coba, yuk. Oke. Monggo menyanar yang sudah hadir dari daerah mana aja. Silakan ketik daerah asalnya masing-masing. Atau mungkin ada yang lagi nobar. Rahayu, salam menyan. Belum ada Mbak Vicky muncul ya. Sebentar. Oke, ini sudah. Sudah tak terima undangannya Mbak. Halo. Halo Mbak. Akhirnya. Halo Mbak, kita nggak? Isok sekarang lihat. Mbak, Mas kan terlambat ini untuk join kita live. Mas kan terlambat karena macet di jalan. Nah, kita langsung ke slide. Jadi tadi ininya komandonya pesannya beliau suruh bacain aja slide-nya. Hadir Mbak. Hadir Are, Mas sudah bisa bergabung. Jadi tadi kalau masih terlambat suruh bacain dulu slide-nya tanpa penjelasan, nunggu penjelasan dari Mas saat beliaunya hadir gitu. Aman kan Mbak? Aman Mbak. Oke. Halo Mas. Halo Mbak. Mandi aku. Sore sampai nyampe juga Mas. Sampun dahar Mas. Sampun dahar. Tapi belum. Macet nggak Mas? Iya Mbak. Aduh. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Mas kan bisa sambil. Mbak Vicky udah siap Mbak? Belum Mbak, bentar Mbak. Slide-ku bentar Mbak. Oke. Aku juga barusan sampai, aku sama saingan. Oke. Saingan telat. Aduh. Oh, Bogor ya Mbak? Belum mau ketemu tuh Mas. Iya. Jelas nggak marah ketemu. Oke. Atlantis series ke-286 Mengkeraken Wukir. 1. Wukir adalah gunung yang
gunung dan mengkarakan artinya membelakangi. Karena gunung itu gede, jadi kalau ditaruh di depan nutupin pandangan. Lanjut, Mbak. Sehingga mengkarakan wukir berarti membelakangi gunung. Juga jelas lanjutnya, Mbak. Jadi posisi wukir itu bukan di depan tapi di belakang. Kalau aku ya, tapi nggak tahu kalau yang lain. Lanjut, Mbak. Karena kalau di depan bisa menutupi pandangan. Karena tidak kecil ya, jadi nutupin banyak ya, untuk nutupin semua yang harusnya bisa terlihat di depan. Lanjut, Mbak. Dan kalau di belakang bisa melindungi dari serangan. Sedangkan orang itu menghadap ke depan ya, jadi kalau di belakang kan nggak bukan sesuatu yang nutupin ya, karena di belakang kan tidak untuk dilihat. Lanjut, Mbak. Oh, mas tak geser mas. Ntar chat ke Mbak Oming. Setelah berapa? 5, Mbak. 6 ya? 6. 5. Dan kalau di belakang bisa melindungi dari serangan. 6, Mbak. 6. Hmm. 6. Oke, karena kalau diserang dari belakang, pihak lawan sudah akan kehabisan nafas dulu kalau harus naik gunung. Ya karena kalau mau perang, kalau naik gunung duluan, ya kita udah pernah ngerasain tuh Mbak, naik gunung tuh kayak apa capeknya, turun kayak apa gitu loh. Lanjut, Mbak. Oke, dan gunung diletakkan di belakang karena itu bukan merupakan tujuan. Tapi yang lebih utama karena bukan merupakan sesuatu hal yang bisa membuat kita jadi terlepas dari memandang dengan lepas, memandang dengan luas. Jadi gunung bukan tujuan akhir dari suatu kehidupan karena setinggi-tingginya gunung tetap tidak akan mencapai jagat langgeng. Memang gede, tapi bukan yang paling gede. Lanjut, Mbak. Karena gunung itu pasti tidak kecil dan setidak besarnya gunung juga tetap saja tidak kecil. Yang jelas naiknya aja pasti capek sih. Tapi yang jelas nutupin pandangan itu loh masalahnya. Ayo, Mbak. Itu berarti sudah menjadi petunjuk dari para luhur bahwa yang tidak kecil itu jangan ditaruh di depan. Karena kalau yang tidak kecil itu di depan, maka kan menutup pandangan ke pemandangan yang lebih luas. Apalagi tidak kecilnya bukan hanya ke samping ya, tapi ke atas juga gitu. Jadi menutup pandangan cukup luas. Untuk atas bawah. Lanjut, Mbak. Yang tidak kecil itu harus ditaruh di belakang. Supaya nggak nutupin. Lanjut, Mbak. Maka yang dihormati itu bukan gunung. Lanjut aja, Mbak. Juga bukan yang berada di gunung. Karena gunung itu sesuatu yang besar dan dia tidak bisa nutupin pandangan. Jadi yang paling penting itu kan bagaimana supaya kita bisa melihat dengan pandangan yang lebih luas. Ayo, Mbak. Tapi yang ada di depan, maka Grojogan Sewu bukan berasal dari gunung. Karena Grojogan Sewu memang bukan dari gunung, tapi dari Kayang Cokro Kembang. Ayo, Mbak. Gunung juga punya mata air dan sumber air yang bisa untuk menyambung hidup. Tapi Grojogan Sewu beda dengan air yang dari pegunungan. Ayo, Mbak. Tapi air dari pegunungan itu bukan air kahuripan. Hanya menyangga kehidupan, iya, tapi bukan air kehidupan. Ayo, Mbak. Maka tidak akan ada air dari pegunungan yang bersifat legender. Jadi kalau diminum tuh di leher kelihatan agak licin gitu. Ayo, Mbak. Bentar, Mas, bentar. Aku nganggap sambelku, Mas. Dahulu air di pegunungan itu untuk bersih-bersih.
Lanjut, Mbak. Kecuali jika di daerah yang jauh dari Amertasari, maka air gunung untuk diminum. Eh, tapi tetap tidak ada sifat legendernya ya. Lanjut, Mbak. Namun negara di zaman dulu mendistribusikan air Amertasari ke semua warga. Jadi ada caranya yang dipergunakan oleh leluhur zaman dulu. Dan walaupun sampai pisah pulau, saya tetap bisa terbawa ke sana walaupun tidak menggunakan sarana pipa. Lanjut, Mbak. Maka di mana-mana kemudian muncul nama air kehidupan, air kahuripan, dan lain-lain. Nah, pokoknya yang namanya itu jenis itulah. Lanjut, Mbak. Seolah-olah bermata air di sana, tapi sebenarnya bukan. Karena kalau yang benar pasti juga bukan dari arah mata air sih. Lanjut, Mbak. Tapi memang didistribusikan oleh kerajaan ke semua warga. Sorry, ke semua warga negara itu gratis. Tapi ya itu loh, cuman dongeng. Dicoba percaya. Lanjut, Mbak. Dan biasanya dibuatkan sejenis kayak mata air yang diisi oleh kerajaan pusat. Dan cara pengisiannya juga mungkin teknologi sekarang belum sampai. Lanjut, Mbak. Dan tugas para adipati dan bupati sampai penewu untuk pemerataan penyebarannya. Dan itu teknologinya harus menggunakan kalau bukan menyansir pasti ratakan. Lanjut, Mbak. Jadi tetap ada yang bertanggung jawab dan agar jatuh bukan ke negara lain. Bukan jatuh ke negara lain dan bukan jatuh ke warga negara lain. Lanjut, Mbak. Jadi gunung makin tinggi itu bukan tujuan. Karena kaki kayangan, walaupun mungkin ada di beberapa gunung, tapi kaki kayangan yang di situ itu bukan kaki kayangan yang gampang dijangkau. Karena kaki kayangan harusnya tidak sesusah itu didatengin. Lanjut, Mbak. Karena tujuan itu justru ke yang tidak besar. Karena penggambaran dari Dewa Ruci juga tidak besar. Lanjut, Mbak. Namun tradisi ini memang dirubah oleh Mangkurat Admiral. Ya, sudah pernah diceritakan di episode-episode yang lalu, tapi aku lupa episode berapa. Jadi mungkin cukup segitu dulu. Ya karena udah 30, jadi aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan pernah percaya, karena dongeng itu bukan untuk dipercaya. Oke, lanjut Mbak Omeng. Mbak. Mbak Kiki. Oke, Kurang turun ya? tambahan disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sudjojo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Sudjojo saja, atau saya saja, atau Mas Agung Bimo Sudjojo dan saya, bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Oming. Oke, Pak. Mas, hari ini kita punya 6 video disclaimer. Hmm. Lah gitu dua pas ya Mbak? Oke. Ini kali ini videonya enak, Mas. Sebentar. Nah, ini dia. Cuman mie ayam. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, hari ini omongan mie ayam di sini. Ini yang bikin. Salamnya. Mas, iklannya dubbingnya mie ayam. Ini metune es piye Mas konsepnya? Aneh kan Mbak, beda-beda. Ini kedua, Mbak. Ini yang kedua, tadi kan pertama. Beda disclaimer-nya. Oke. Cuman es. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, mangan no klengkeng. Salamnya. Ya, sampun Mas. Oke. Terus ngapain Mbak?
Kan sampun niki video disclaimer-nya, monggo Mas. Yang 30 niki Mas, kerso cerita napi Mas. Ini tapi ini jangan dihubungkan dengan kondisi saat ini ya Mbak. Pertama itu, terus jangan dihubungkan juga dengan situasi yang ada gitu. Anggap aja ini cuma dongeng, kalau ada kesamaan anggap aja kebetulan. Moga-moga ora betul gitu. Gitu. Jadi yang beberapa saat ini kan ada yang ini ya, lagi aduh apa namanya, nek diskusi ya rada ayal-ayalan gitu loh Mbak. Dikatakan diskusi tapi agak agak debat, agak ayal-ayalan gitu. Dan akibat dari itu kan kemudian ya memang karena yang diajak diskusi itu adalah yang memang benar-benar punya pandangan yang sangat luas, jadi ra mungkin menang nek diskusi sama beliau gitu ya. Pasti banyak kalah gitu. Tapi yang kalah ini juga rada rada ndau sih Mbak, rada nakal gitu. Jadi ngirim aji pameling ke beberapa adipati gitu. Dan akibatnya beberapa adipati, bupati, bahkan sampai penewu itu sampai mendatangi beliau dan sebagian itu sampai mencoba lapor apa meminta petunjuk langsung dari Kayangan Repat Kepanasan nunggu, karena di sana kan biasanya pengumuman disebar di sana ya, karena mereka juga juga dari kalangan yang masih podo dengan kita atau masih manusia juga gitu. Cuman mereka ada di daerah yang mungkin tidak dikenal sama kita karena mereka di negeri itu yang sehingga akhirnya yang di mereka ada yang menghadap ke ini tukang mie mana ya, bakul mie, tukang mie yang mungkin anu ya, kalau Mbak Jo, Mbak Omeng sama Mbak Vicky mungkin nyebutnya Pak D kali ya, atau apa Mbak? Pak Mbak Demi, Vicky nyebutnya Mbak, Pak apa Mbak Demi. nyebutnya Mbak? Mbak Vicky nggak denger ya? Nyebutnya apa Oh Mbak Mas, enak? kurung Mas, sing diceluk Mbak. Oke ya, Mbak Oming ya Mbak tuh Mas. Tadi nyebutnya dua-duanya Mbak. Ketiga malah ada Mbak Jo juga disebut. Terus Ini kayak juga Mas. ada yang nggak mau disebut yang Mbak, itu mintanya disebut Pak D gitu kan masalah. Sendiko Cuman ya jangan Pak D gitu. mungkin ini apa namanya hampir sesuai dengan disclaimer-nya tadi gitu loh, mie ayam gitu. Gimana? Cuman cuman rada beda karena di situ tidak cuman mie ayam gitu kan. Tukang mie yang jelas. Tukang ada yang nyebut ayam tapi dia tukang mie. Bakmi terkenal itu yang punya mungkin Pak Dene, Pak Dene Mbak Jo mungkin ya yang di Jakarta gitu. Donggi Mas. Kok tahu Mas Pak D-nya Mbak Jo ada ini? Jadi Loh, tukang mie. dia itu anu loh Mbak, memang memang dulu kalau bikin mie enak tenan itu Mbak, dari dulu memang sudah terkenal dari dulu. Dan nggak tahu kok sekarang anu ya, ono ya gitu yang gunakan itu gitu loh. Sehingga ketika beberapa adipati mendatangi beliau di sana, di daerah yang selalu basah, selalu basah. Karena apa ya? Apa itu ya dia ngomong Panji, apa tukang mie yang disingkat itu, tukang mie yang disingkat, tukang mie apa? Misalnya Enggak memang singkat. mie ayam disingkat MA gitu. Iya. Gak tahu aku. Jika beliau terpaksa beberapa saat ini melepaskan si Gelap Sayuto
Dan itu kemudian menjadi ancar-ancar beliau bahwa pada jam tertentu dia dilepas, jam tertentu juga ditarik balik ke tempatnya beliau gitu. Sehingga kalau terjadi sesuatu hal misalkan di ini, tapi di negeri ini sih, kalau di kenyataan di kita kan memang irawan atau Mbak, Oke. bahwa eh, gimana ya, tukang mie itu nek gawe mie kudu semangat banget sampai kerenggosan gitu loh Mbak, sampai napasnya menggah-menggah gitu, tapi menggah-menggah gede tenan gitu loh. Kan ya namanya gelap gelap sayuto ya mak dan gitu, atau seperti kalau mie-nya itu dibandingi gitu kan Mbak. Kalau bikin aku katanya Pak Diri Mbak Jok gitu, kalau bikin mie dibanding dulu gitu, dibanding terus diolor-olor gitu kan Mbak. Nanti lagi gini lagi gitu sampai akhirnya jadi kecil gitu loh. Iya. Berarti Nggak pakai bikin dinding ya Mas ya? Minyak nih kan. sendiri. Bikin sendiri, nggak anu, bukan dipotongin tapi bikin sendiri. Terus Mas. Nah, sekarang ini kan apa namanya, untuk sementara karena perundingan masih berjalan, karena masih minta diskon Mbak 498 itu, harusnya kan sudah, kalau dibagi 1000 kan 0,498 itu sudah dapat dikatakan 0,5 atau Mbak. Oke. 0,5 kalau dikali 1000 itu 5 nolnya loro gitu kan Mbak. Harusnya kan gitu kan. 5 kita nolnya 2. Jadi kan zaman sekarang itu di mana-mana ada diskon loh, seperti di supermarket, di apa-apa gitu. Jadi ada diskon sekian persen gitu kan. Bahkan apa namanya, kalau kita mau misalkan mau ikut gym gitu Mbak Vicky, gitu mesti coba tanyain. Kalau mau ikut gym kan juga kadang-kadang ada promo, ada diskon berapa gitu kan. Diskon itu biasanya di atas 10% loh. Masuk iya sih, kalau 10% itu kan berarti harusnya 450 sudah masuk tuh Mbak. Atau kalau misalkan 5% itu berarti kan hmm, berarti kan 475 udah masuk harusnya ya kalau 5%. Atau aku salah hitung? Enggak ya, 10% kan harusnya 450. Kalau itu berarti 475, yang 5% ya. Betul ya Mbak ya? 475, 0,475 itu sudah masuk 0,5, masuk iya sih. 0,498 belum masuk 0,5, kan ayal-ayalannya di situ Mbak saat ini. Nah, di sini ya sekarang ini sangat tergantung dari tukang mie, karena beliau didatangi di grup juga banyak adipati, gara-gara ada yang kirim aja pameling untuk geruduk beliau gitu kan. Karena nenek pendidikan pasti kalah ya Mbak, jadi anu tuh Om yang dukung gitu. yang Dan unik ya Mas. kan juga nggak mau, mereka juga pengen diskon Mbak, seperti aku. Kalau aku tuh kalau mau beli apa-apa kan mesti lihat, oh Mbak ini ada Iya. diskonnya apa gitu Ini kan. juga pinter Kalau nggak ada Mas. diskonnya enggak, Lihat. lihat aja ogah gitu kan. Keren Mas. Moga-moga berhasil Mas. Dari diskonnya kita Nah, ya, Mas. Iya. sementara sih baru segitu Mbak. Iya. Makanya mungkin anu ya, apa namanya, ada orang yang biasanya itu barber gawe apa gitu, atau ngajak ngobrol siapa gitu, jadi raiso ngomong gitu Mbak. Karena sibuk gitu gitu. Memang yang namanya diskon itu syarat dan ketentuan berlaku, tapi biasanya kan tetap yang namanya diskon itu ada gitu kan. Iya. Gak Iya. apa-apa dong gitu. Apalagi ketika harga dasarnya itu adalah harga dasar yang tidak diketahui gitu kan. Iya. Iya, Mas. Yang jelas kan beliaunya niki nggak mau disebut Eyang, tapi kan Pak D, gitu. Pak D, apalagi itu kayak Pak D-nya Mbak Jo niki yang di Jakarta niki nggih, yang tukang mie niki nggih, Mas. Kamu jadi Iya, ingat jangan ini yang apa namanya resepnya yang ngajarin Oming bikin mie niki, jangan-jangan yang mirip beliau niki Mas, mirip Pak D mungkin niki Mas. mungkin si Pak Ade juga.
Enak Oh, soalnya jago nih. berarti. Iya, wakilnya jago. Makanya tadi aku sengaja, weh, ada bahan untuk gawe mie ayam ya. Sambil nyindir pade gitu kan. Nggih. Hmm. Nggih, nggih, nggih. Ya mungkin gitu dulu deh Mbak. Semoga Nggih, pada Mas. bingung dan semoga tidak nyambung gitu ya. Seperti biasa nih, Mas. Kan ini cuma dongeng, jadi nggak perlu dipahami gitu nih. Oke, Mas. Oke. Kalau Kenton, kita lanjut ke slide-nya, Mas. Nggih. Ya. Monggo, Mbak Vicky. Oke, oke. 31. Seolah-olah kayangan lebih dekat dari gunung. Enggak juga, enggak juga. Lanjut Mbak. Dan dia banyak membuat cerita seolah kaki kayangan ada di puncak gunung. Walaupun emang ada, tapi itu digunakan untuk para hyang yang akan turun untuk mengatur kondisi alam, bukan untuk bertemu dengan orang. Lanjut Mbak. Namun cerita itu meskipun salah juga ada sedikit benarnya. Eh, dikit Mbak. Segini dibanding 1 kilo lah Pak minimalnya. 2 kilometer. Lanjut Mbak. Karena saat Wanaprastha, Poro Satria selalu menuju ke hutan. Tapi dikatakan warna prasta itu menuju ke hutan dan hutan itu tidak harus di gunung gitu kan. Lanjut Mbak. Dan agar jauh dari masyarakat, maka Satrio yang sedang Wanaprastha itu menuju ke gunung. Ada yang menuju ke gunung, tapi itu tidak selalu. Lanjut Mbak. Dan selama Wanaprastha di gunung akan lebih mudah menghindari manusia sehingga bisa tuntas Wanaprastonya. Karena untuk mencapai ke titik tertentu di pegunungan itu memang agak susah sih. Apalagi biasanya kan daerah yang dilewati orang sudah ada treknya dan di luar itu belum. Sehingga agak sulit. Lanjut Mbak. Dan saat Wanaprastha itulah para Satrio akan ketemu banyak lembut dan bangsa kajiman dari berbagai jenis. Karena memang yang namanya ketika dia mau mendapat tugas untuk ngatur jagat kan berarti memang dia harus mengenal isen-isen yang jagat. Jadi mengenal itu bukan hanya teori ya, tapi benar-benar lihat dan benar-benar bisa mengatasi mereka. Lanjut, Mbak. Sehingga bisa mengerti cara memayu bangsa lelembut tersebut. Sehingga bangsa lembut nantinya bisa digunakan untuk hama-mayu yang lebih besar lagi. Lanjut, Mbak. Dan selama Wanaprastha di pegunungan itu juga para Satrio akan segera mengerti jalan cakra manggilingan. Karena akan mengerti proses berputarnya alam seperti apa, termasuk yang terjadi pada dongeng berikutnya. Lanjut, Mbak. Cakra manggilingan yang dipahami bukan hanya pada manusia, tapi pada semua makhluk, baik yang punya raga maupun yang tidak punya raga. Makanya yang namanya ngerti isen-isen jagat itu penting kalau dalam dongeng. Karena itu berarti bukan hanya ngerti tapi betul-betul paham. Paham itu berarti ya artinya melihat beneran. Jadi bukan hanya merasa atau hanya menganggap seperti ilusi atau gimana gitu. Yang ketemu ya ketemu bener. Lanjut, Mbak. Cakra manggilingan yang dipahami bukan hanya pada manusia, tapi pada semua makhluk, Itu baik Mbak. yang punya raga maupun... 41. Empat Oke, namun di pegunungan terkadang juga ketemu rohnya para Drubikso. Sehingga dia harus mengerti bagaimana cara mengatasi Drubekso itu. Lanjut, Mbak. Sehingga tindakan Wonoprasto bisa digunakan mengurangi kesangaran dari pegunungan. Karena banyak dari Drubekso yang akhirnya jinak karena pernah dikalahkan oleh para satria yang sedang Wonoprasto. Lanjut, Mbak. Dan biasanya saat Wonoprasto selesai akan ada sang hyang yang turun dari kayangan. Untuk memberitahukan bahwa tugasnya sudah selesai atau memberikan sesuatu yang mungkin belum bisa dipahami oleh peradaban yang tidak mengenal dongeng. Lanjut, Mbak. Sang hyang tadi akan memberitahukan bahwa Wonoprasto sudah selesai dan bisa kembali ke kerajaan. Sudah tak jelasin, lanjut aja, Mbak.
Karena tempat turunnya Sang Hyang tersebut, maka banyak satrio yang memberi tanda tempat turunnya Sang Hyang. Ada yang menganggap itu menjadi kaki kayangan akhirnya. Lanjut, Mbak. Jadi tempat itu lalu dianggap tempatnya kaki kayangan. Ternyata di situ. Lanjut, Mbak. Dan tempat itu dianggap tempat untuk ketemu para hyang. Padahal belum tentu walaupun beliau pernah turun di sana itu belum tentu beliau mau turun di situ lagi. Lanjut, Mbak. Namun jelas tidak semua orang akan ditemui para hyang di tempat itu. Karena memang tujuan turun beliau kan bukan untuk semua orang, tapi untuk orang tertentu. Lanjut, Mbak. Bahkan ditunggu-tunggu sekalipun belum tentu para hyang ada yang mau turun di situ lagi. Karena memang bukan untuk menemui siapapun yang menunggu di situ, kecuali memang orang tersebut yang sedang dalam tugas. Lanjut, Mbak. Karena saat turun di situ hanya untuk memberitahu selesainya Wonoprasto, bukan untuk turun karena mau membawa dawuh dari jagat langgeng. Ya jelas, lanjut aja, Mbak. Dan hal ini yang digunakan oleh Hamangkura Admiral untuk mengubah arah menjadi ngayonaken wukir. Dengan asumsi adanya para hyang yang turun di sana. Lanjut, Mbak. Dengan anggapan di wukir itu ada kaki kayangan. Padahal jelas ya ada ini, apa namanya, Tutwuri Handayani itu jelas. Lanjut, Mbak. Sehingga di zaman Kolobendu sampai beranggapan untuk kekayangan bisa melalui gunung. Ya, makanya ada gambar gunungan. Lanjut, Mbak. Dan ajaran itu makin lama makin menguat karena hilangnya aliran Amartosari. Walaupun sebenarnya hilang, cuman karena ditutupi sehingga nggak kelihatan. Lanjut, Mbak. Sehingga jadi tidak bisa dibuktikan. Oh, udah jelas, lanjut aja, Mbak. Sehingga orientasi jadi menuju kepada yang tidak kecil. Karena arah pandangan dirubah yang tadi di depan. Lanjut, Mbak. Bahkan sudah tidak kecil dan jilat dijadikan tujuan utama. Tapi itu cuma dongeng. Lanjut, Mbak. Karena yang dingayonakan memang tidak kecil. Ya, memilih ditutupi daripada melihat yang luas. Lanjut, Mbak. Sehingga ketutupan dengan apa yang harusnya dilihat di depan. Itu udah jelas, lanjut aja, Mbak. Hal ini sejalan dengan langkah Kologatiko dalam menutupi jagat langgeng menggunakan Drubikso 4. Mungkin itu udah pernah diceritakan, jadi karena udah 60, satu disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya, karena dongeng bukan untuk dipercaya. Oke, lanjut, Mbak. Oke, tambahan disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Masakung Bimo Tejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri oleh Masakung Bimo Tejo saja, atau saya saja, atau Masakung Bimo Tejo dan saya, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Oming. Oke, thank you Mbak. Mas, Mbak, ini kita saksikan dua video disclaimer lagi. Masih tentang mie. Ini semua cuma es. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, yo ini mangan es ning kene. Es wae. Oke, berikutnya. Masih di tukang mie.
ini semua cuma bakso. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Yang mau percaya Reni yang makan bakso. Namanya. Sampun Mas. Monggo Disampun, kita disampun Mbak. sampun maem baksonya Mas, Hmm. maem mie-nya. Monggo Mas Karena untuk kan dongengnya dilanjutkan. berhubungan sama tukang mie lagi tuh Mbak itu. Oke, monggo. Minggu lalu itu. Jadi ketika ngelihat di sana ternyata tukang mie ini lagi rame, jadi aku ke tukang mie yang nggak rame gitu Mbak. Yang ke tukang mie yang nggak rame. Di tukang mie itu juga sama loh Mbak. Di sana ada mie ayam ya ada gitu. Mie bakso ini juga ada gitu kan. Oke. Itu. Tapi mungkin yang sekarang mungkin aku nggak lanjutin tentang tukang mie aja deh. Dan di situ kan sudah cerita yang tadi semoga nggak cetok gitu ya. Makanya iya cuma dongeng, jangan dipercaya dulu yang penting itu. Oke. Jadi gini loh Mbak, tentang Amertosari itu kan karena Grojogan Sewu ditingkatkan alirannya, maka ketika aliran Amertosari ini bergerak ke atas, maka mungkin beberapa daerah sudah mulai kelihatan loh bahwa daerah yang dilewati Amertosari ya Mbak maksudnya. Ada daerah yang seharusnya polusi airnya luar biasa, jadi sudah mulai ada yang kelihatan di luar, karena mungkin dipompa ya, dikeluarin gitu, sehingga akhirnya kelihatan ada aliran air yang cukup jernih, pertama. Terus di tempat yang bangunannya kayak gini, Mbak, ini aku hanya ngomong tentang bangunan kayak gini loh ya. Jadi kalau bangunannya nggak kayak gini, itu berarti bukan tidak sesuai dengan omonganku ya. Beberapa kaca kan mungkin sudah mulai ada yang retak juga ya, Mbak. Tapi basement 5 itu harusnya nggak bisa dipakai. 5 ke bawah harusnya nggak bisa dipakai. Kalau basement 4 harusnya sudah mulai ngembun, dindingnya udah mulai basah gitu harusnya. Jadi kalau dipegang pasti basah. Basement 4. Basement 3 mungkin baru sedikit yang ngembun. Tapi bentar lagi berarti basement 4 akan mancur itu. Bentar lagi. Jadi eh, hal itu juga ini ya, karena desakan air dari bawah ke atas tuh, terutama air Amertosari yang yang ada di jarak lebih dari 50 km dari pusat itu kan berarti kandungan kekuatannya udah nggak ada, tapi desakan kekuatan kalau untuk orang yang minum ya, tapi untuk kekuatan dorongan airnya tetap ada. Akan mengakibatkan beberapa wilayah mungkin tanahnya bergerak. Selain tanahnya bergerak, juga mungkin jalan raya akan mulai kelihatan agak bergelombang, terus gampang retak. Jadi mungkin akan sering banyak perbaikan jalan gitu ya. Kalau yang agak bahaya itu kan kayak yang sesuatu hal yang sifatnya fix, jalur fix gitu. Itu yang mungkin bisa geser gini atau geser gini, bisa geser gini atau geser gini kan Mbak, atau geser dua-duanya gini gitu. Ke sana tapi ke bawah atau ke sana tapi ke atas atau ini yang sana atau gitu. Karena bagaimanapun juga Majapahit harus kelihatan bahwa dia ada di mana. Jadi bukan di wilayah yang dikatakan jauh banget dari ibu kota gitu. Karena ibu kota nggak pernah pindah gitu kan. Ya mungkin gitu dulu deh Mbak. Yang jelas kalau kalau yang pada di gedung yang ada kayak gini, yang gedungnya bentuknya kayak gini ya gitu. Bisa dilihat paling tidak basement 4 sekarang. Udah mulai membon harusnya airnya. Dindingnya harusnya sudah basah sekarang harusnya. Gedung apapun enggak ya, selama ada di Jalur Amertosari, basement 4 harusnya sudah mulai ngembun. Berarti gedungnya udah boleh istirahat nih Mas ya, biar tidur aja. Belum, belum boleh tidur Mbak. Boleh Belum boleh tidurnya nanti tidur. kalau sudah sampai basement 1 ya, mungkin itu baru boleh tidur. Ngantuk monggo sare gitu kan. Oke. Soalnya kalau digaruk kan enak Mas, jadi tidur gitu. Iya. Berarti gerakan tanah yang nggak terduga nih, berarti
gara-gara niku juga nggih Mas nggih. Loh kan itu cuman ini dongeng, Mbak. Kalau di kenyataan jangan dicocokin, Mbak. Tanah di dongeng maksudnya. Karena di dongeng. Nggih. Jadi ketika ada wilayah yang tanahnya udah mulai bergerak, Nggih. atau tanahnya udah mulai rada geser, atau malah Nggih. ambles ke bawah, Nggih. ya berarti Amertosari akan kembali gitu. Termasuk di Wetan Berantas sampai di Barat Berantas juga kayak kenten nggih Mas nggih. Sama Ya. nggih. Mm-mm. Kalau yang di Wetan Berantas sih mungkin yang karena aku tinggal di situ ya, jadi beberapa jalan mulai kelihatan agak retak-retak gitu sih, Mbak. Garis gitu retaknya itu. Nggih, nggih. Putus. Jadi pada aspal biasanya kan kalau masih 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 ketutup ya, ini enggak, ini kayak garis lurus-lurus gitu. Iya Mas. Ini ya dongeng ya. Nggih. Dipercaya. Jangan dicari itu padanannya. Jadi jangan dicari padanannya terus nanti wih basement padat berair berarti iso dienggo raup gitu. Jangan gitu. Jangan. Basement padat iso untuk berenang ternyata ya ora perlu bayar kolam renang, jangan gitu. Oh, ini nggak ada hubungannya kok dengan kondisi di lapangan, kondisi di dongeng lapangan dongeng ini harusnya. Nggih, nggih, Mas. Dongeng ini harus berlangsung terus sampai sampai Mojopahit harus terbukti ada di Jakarta. Mojopahit harus terbukti ada di Jakarta. Oh, berarti di jalan fix nih juga sensornya jadi gerak terus berarti nggih Mas nggih. Iya. Sama ini aku yang masih bingung tuh bagaimana cara ngasih tahu ke beberapa teman di Jogja ya tentang masalah serangan 6 jam di Jogja itu ada metode perang yang betul-betul di luar nalar sekali dan itu luar biasa, Mbak. Dan ini layak untuk dikatakan pahlawan karena cara perang yang seperti itu gitu loh, Mbak. 4 Mas. brigade hilang gara-gara cara itu gitu. 4 brigade lawan ya, bukan brigade kita loh. Terus menurut bisa, Mbak. Nggih. Nanti mungkin kalau pas ketemu teman-teman yang dari Jogja mungkin aku akan berusaha untuk ini menjelaskan pelan-pelan karena ini orang gampang dipahami tapi nyari bukti ini harusnya tidak terlalu susah. Nggih. Nggih, Mas. Ya, itu dulu, Mbak. Nggih, ini ke mantan. Nggih. Oke, kalau kenten kita kembali ke Mbak Vicky. Monggo Mbak Vicky. Ada pertanyaan untuk Mas? Ada Mbak, bentar. Nggih. Bentar ya. Aku cari-carikan dulu. Sekarang tuh 200 berapa Mbak? 283. Gimana, Mbak? Sekarang 283 kan, Mbak? 86. 86. Oke, sebentar, guys. Sahabat pemirsa, 82. Mabuk aku aja, Mbak. Mabuk Oke. sambel ya. Wah, tapi emang kamarku mambu iki Mas, mambu terasi. Gara-gara sambal terasi. Oke. Ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebenarnya tuh Tenggara tuh macamnya Tenggara apa Tengoro apa Mas? Tengoro yang di Tenggo. Tengoro yang di Tenggo. Tengoro jadi Tenggo. Apakah sebenarnya dari kata Tenggara yang artinya pertanda akan datangnya dongeng baru? Kan ini, Mbak. Pertanda yang ditunggu gitu kan. Jadi Tengoro sing ditenggo gitu. Atau sing ditenggo itu Tengoro gitu kan, Mbak. Berarti yang ditenggo namanya Tengoro. Namanya ya. Bukan artinya ya. Namanya Tengoro. Namanya. Buh, nah itu Mbak Tengoro atau Pak Tengoro nggak ngerti ya, atau Bu Tengoro atau Mas Tengoro nggak ngerti, tapi yang di Tengoro gitu. Nek Dek Tengoro ora mungkin ya Mas? Dek. Oh mungkin. Mungkin. Dek, Mas, Mbak, Bu, Mbak Bu ya. Mbak aku rada baru. Oke. Terus Mas,
pertanda seharusnya tuh muncul sebelum kejadian. Jadi apakah di waktu yang sudah sangat dekat ini mereka sudah mulai mempersiapkan pertanda atau pertanda yang mempersiapkan diri, Mas? Ya, dua-duanya, Mbak. Tapi yang jelas Hmm. mereka sudah mempersiapkan pertanda dari lama sih. Cuman aktivasi pertanda itu mulai dicek ulang kan, mulai ini. Jadi kalau misalkan apa namanya mau ada acara tanggal piro gitu Mbak. Dan makanya kan biasanya sekian bulan sebelumnya itu sudah ada persiapan gitu atau sekitar minggu sebelumnya gitu. Yang mendekati hari H kan berarti checking ya, gladi resik dan sebagainya gitu kan. Gitu Mbak. Hmm. Terus Mas, nah misal check-in Gadir C tuh kan harusnya tuh hampir hampir mirip sama acara. Ini udah semirip apa Mas? Berapa persen kemiripan dengan acara? Eh, Tergantung jenis acara nih Mbak. Kalau acaranya itu Hmm. adalah acara yang formal, itu biasanya tidak ada faktor kejutan. Tapi untuk acara yang sifatnya itu untuk kejutan, kalau bisa kan jangan sampai ada yang ketahuan. Jadi gak seru Hmm. Mbak, kalau namanya kejutan kok apa diketahui dari lama gitu. Gitu kan. Hmm. Hmm. Jadi kalau itunya ya itu Mbak, 498 per 500 itu berapa persen Mbak? Aduh, angel Mas. Aku soalnya gambar orang ngitung piye. Hmm. Harusnya sih sudah 99,6% ya, kalau seperti itu ya. Hmm. Kalau Tapi 49. kalau ngecek kekompakan udah kompak belum Mas? Harusnya iya, tapi kan masalahnya ini kejadiannya adalah kejadian kejutan tuh Mbak. Ah. Yang jadi repot kan kejadian kejutan. Kalau kejadian kejutan itu kan kalau kekompakannya jelas dan kekompakannya baik, jadi sudah nggak diketahui tuh Mbak. Hmm. 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 Oleh yang akan diberi kejutan gitu. Hmm. Hmm. Oke, oke. Jadi kita Terus diminta Mas, untuk terkejut dan wow, itu buset. padahal udah tahu. Padahal udah simulasi ya. Oke. Ini aku berisik gak sih Mas aku? Repot, repot. Oke, tiga. Jika yang diinginkan adalah kejutan, maka seharusnya akan ada tim pengalih perhatian atau tim ini Mas, tim apa namanya? Penarik latar. Agar tim dekorasi tidak diketahui sehingga kejutan bisa benar-benar terjadi. Nah, itu tuh siapa tuh Mas pengalih perhatiannya? Tim cheerleadersnya mana nih? Tuh. Kan ini ya Mbak, Hmm? kalau kita mau bikin kejutan ke orang lain, maka ketika kejutan itu sedang dibangun harus ada orang yang mengalah, kan supaya orang yang akan diberi kejutan itu tidak melihat ke arah itu gitu kan Mbak, jadi melihat ke arah yang lain. Itu ya Mbak. Nah, berarti kan Hmm? pengalih perhatian adalah sesuatu yang saat ini kira-kira dilihat banyak orang tuh Mbak. Hmm? Nah, sehingga kalau dilihat banyak orang itu kan berarti dia emang sengaja lihatlah aku karena dia bukan tim dekorasi gitu kan. Hmm? Gitu Mbak, Mumet, kan kelihatan mumet kok. toh, mumet toh, mumet toh, mumet toh. Sangat tidak menjawab dengan sangat samar. Oke, terus Mas, kalau tim dekorasi nantinya akan mempersiapkan langit tenggara di saat puspa tajam, maka apakah mereka seharusnya sudah ada saat ini untuk briefing, persiapan kostum, persiapan make up mungkin Mas? Oh pasti udah Mbak. Sehingga waktu persiapan akan munculnya Pospo Tajem, bangun nama Pospo Tajemnya jodoh dari lama atau Mbak diberi nama gitu. Hmm. Makanya ya, mereka pasti sudah persiapan untuk yang jangka pendek ini gitu kan. Maka ketika tim dekorasi ini sudah mulai mengecek satu persatu ya bahwa Pospo Tajem harus muncul gitu kan. Itu berarti ini dong harus ada tim lain yang lu jangan lihat ke sana ya, tapi lihatlah ke tempat itu gitu kan. Harus ada yang begitu dong. Kalau nggak gitu kan nggak bukan kejutan Mbak. Hmm. 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 Benar, benar, benar. Aku mau tuh Mas jadi vendornya make up.
Lumayan itu. Terus Mas, kalau aduh ini bacanya 3I, 3I atau telu I. Atras itu adalah pengalih perhatian, maka mata kita seharusnya kita arahkan ke arah mana? Apakah ke arah merem? Iya kan? Bener Mas, harusnya bener itu jawabannya. Ngantuk tuh. Gimana tuh Mas? Tidak perlu mengarahkan pandangan ke tempat yang lain, Mbak. Justru mengarahkan ke pandangan ke yang sekarang lagi dilihat banyak orang aja gitu. Dan nanti kejutannya kurang seru, Mbak. Kalau Hmm. misalkan arah pandangannya justru mengarah ke tempat yang harus yang tempat kejutan terjadi. Mm, mm, mm. Nggak seru dong, Mbak. Oke. Terus Mas, kira-kira pengalih perhatian itu kenapa kok bentuknya tuh kayak gitu Mas? Kalau karena bentuknya normal biasa nanti anu Mbak, nggak ada yang curiga. Ini ada yang curiga tapi kan orang sambur teke gitu kan. Yang penting orang Hmm. lihatnya ke sana gitu. Mm, mm. Yang penting orangnya lihatnya ke sana. Karena Terus, itu jelas untuk ini kok. Kelihatan banget kalau misalkan itu untuk mengalihkan saja tuh kelihatan sekali. mm. Seenggaknya Terus Mas, pasti begini. kenapa kok itu disebut atlas Mas? Karena Menurut anu menurut dongeng, menurut dongeng. kalau menurut dongeng nggak tahu Mbak, karena itu kan berdasarkan teleskop yang ini pertama kali menemukan namanya itu, nama teleskopnya. Hmm. Kalau Hmm. teleskopnya mungkin namanya Omeng gitu ya udah. Terus oh, itu ada benda angkasa namanya Omeng satu gitu kan. Coba Omeng satu gitu. Bisa, bisa, bisa. Eh, terus Mas, dari sekian banyak hal yang bisa untuk pengalih perhatian, kenapa harus berbentuk itu? Kenapa nggak yang lainnya lagi gitu Mas? Kenapa nggak yang lebih aneh lagi gitu? Karena dalam standar minimal aja itu sudah ini gitu loh Mbak. Itu sudah cukup untuk membuat orang nengok ke sana gitu. Nah, Hmm. kalau orang nggak nengok ya ditambahin Mbak. Ditambahin Hmm. misalkan orang sudah menganggap itu alami tiba-tiba ngerem gitu kan. Hmm. Tiba-tiba ngerem. Dianggap alami tiba-tiba menggok titik gitu kan. Hmm. Hmm. Ketika oh ini ternyata itu lagi menggok apa tiba-tiba eh, kelap kelipnya berkurang atau bertambah atau tiba-tiba ngirimi angka sing ora cetha gitu kan Mbak. Yang Hmm. penting kudu mengok gitu, kudu nengok gitu loh Mbak. Hmm. Terus Mas, kan itu lagi banyak yang happening ya. Yang happening salah banyak di antaranya. Kalau salah satu kan cuma satu ya. Kalau salah banyak di antaranya itu ada banyak. Berarti bebek itu Mas yang happening lagi ya. Ya enggak salahnya. Nah, Mas, sebenarnya ada beberapa yang sering muncul di FYP ku. Itu tuh ada bulan kembar. Nah, kalau ngomongin bulan kembar, itu kan sebenarnya udah dari tahun berapa sih, Mas? Sempat disclaimer bikin itu bikin statement ngomongin bulan kembar. Oh, itu udah cukup lama Mbak. Cuman masalahnya kan itu tadi kan ketika apa banyak orang tidak bisa melihat bahwa itu ada double gitu kan Mbak. Hmm. Tapi Kalau sebenarnya aku 4 bulan sabit kelihatan double gitu kan. Heeh. Aku tuh pernah lihat yang aku bikin tuh udah dari 2015 tuh aku udah lihat. Berarti dia udah dibikin sebelum dari 2015. Paham, Hmm. Mas? Hmm. Nah, berarti itu tuh ya anggap aja misal selisih 10 sampai 15 tahun yang lalu. Kenapa selang waktu atau kurun waktu sepanjang itu baru sekarang ada yang berusaha untuk ngeklaim kalau emang lagi ada bulan kembar itu. Kenapa nggak dari dulu kalau misal dia merasa lebih maju teknologinya, Mas? Anu Mbak. Pertama kalau orang menyan, jadi yang kedua dan berita tentang itu hilang dulu terus baru dia klaim gitu kan. Karena kan Hmm. banyak kejadian yang begitu kan ketika eh, kita klaim
mereka cuek atau malah tidak mengakui, tapi begitu dianggap semua orang udah lupa, terus dia ngeklaim gitu kan, Mm-mm. gitu Mbak. Mm. Tapi yang paling jelas Hah? itu masalahnya gini loh Mbak, di sini ini kan ada faktor tentang masalah diskon. Nah, ini si Mm. apa namanya bagian pengalih perhatian ini juga harus memberikan waktu yang tepat kepada tim dekorasi karena khawatirnya nanti apa namanya diskonnya berjalan beneran. Nek diskonnya berjalan kan berarti tidak sampai 500 Mbak, empat ratus Mm. sembilan puluh sembilan atau 498 koma gitu kan Mbak. Aku sih pengen Mm. 498 koma dengan 499 atau 499 koma gitu loh. Mm. Dia kan Ya ada engko tak susui Mas, engko Mas tak susui. Kan genep. ya Gimana gitu gimana Mbak. terus terus Mas. Makanya kan harus ada pengalih perhatian yang cukup ini. Jadi suatu ketika tim dekorasi sudah selesai dan mau dimajukan ataupun mau tepat waktu itu kan tinggal ngurup ke lampu neon itu Mbak. Mm. Tinggal ngurup ke mak biarnya tinggal kapan gitu kan. Mm. Mm. Tapi kan ini semua harus barengan dengan naiknya Amertosari dan sebagainya toh Mbak. Harus kompak karena kan udah pernah latihan. Mm-mm. Oh Tolong iya, tapi ditunjukkan kekompakannya. Gimana satu Mas? hal yang aku belum belum sempat ngomong ya di minggu lalu terutama juga belum sempat ngomong bahwa di dekat Gunung Muria tidak ada kanal ya. Sejak zaman dulu tidak ada yang namanya sungai yang mengelilingi Gunung Muria. Jadi itu tidak akan pernah ada. Kalau tidak pernah ada sampai kapanpun itu kanal tidak akan kembali. Karena yang orang tak tahu no. Jadi kalau ada orang ngomong bahwa ini Gunung Muria ada kanalnya gini, artinya ada sungainya atau apa itu namanya Mbak ya. Itu sungai itu orang ono. Nah, coba antara hipotesisnya Menyan sama hipotesisnya tim geolog bener siapa? Nek Menyan ngomong ora ono. Dan untuk masalah megatrust tidak akan terjadi karena apa namanya walaupun meletus ataupun ada gempa dan sebagainya, tapi tidak megatrust. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena tidak akan ada megatrust. Kalau kali ini bukan dongeng, tapi Oh, kalau itu itu bukan analogi. dongeng. Bukan dongeng Oke, kalau kalau itu. itu bukan dongeng. Kalau kalau bukan dongeng berarti apa Mas? Bukan dongeng ya berarti kita lihat aja antara antara orang yang berteori megatrust dengan yang kalau aku kan tidak akan ada megatrust. Bener Sopo, coba lihat aja. Walaupun ada gunung yang bukit yang bisa naik sampai sekian ratus meter, tetap nggak akan jadi megatrust karena itu semua dia yang mengendalikan. Dan yang mengendalikan ngomong orang, nggak akan bikin heboh kok gitu kan. Tenang aja, tidak perlu pada wow gitu. Nah, nggak usah lebay gitu Mas ya. Hmm. Mas, selain itu yang lagi happening lagi itu adalah kan akhir-akhir ini Mas Agung tuh sering nyebut di angka 27. Nah, sedangkan menyaners yang tritik Mas, menyaners tritik itu ternyata itu mereka lagi nggak tahu tuh bahasanya, mereka mencermati, mengamati, mengintai atau mengzoom tentang flyer yang udah pernah ditayangin di episode-episode awal. Nah, di situ tuh ada kayak kurungan, tapi di dalam kurungannya itu ada angka 27. Nah, pertanyaannya, angka 27 di dalam kurungan itu tuh yang dimaksudkan belum lama ini atau apa Mas? Kenapa kok angka itu udah muncul di flyer sebelum-sebelumnya? Bahkan kayak berarti kalau misal awal-awal berarti mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu. Udah 4 tahun belum sih Kak? Aku lebay ya. Mungkin 3 tahun yang lalu lah. Aku lali ya Mbak. Masalah bikin flyer kan ya bikin flyer bukan aku ya Mbak. Mm. Aku cuma ngasih tahu ke gambarnya gini gini gini, tapi aku lupa aku ngasih tahu angka apa tidak gitu kan. Mm. Soal angka 27 itu juga aku bingung, aku nggak pernah nyebut angka 27 loh Mbak. Cuman aku tuh ngomong bahwa kembalinya hari itu tiap 7 hari. Ya kan? Mm. Kembalinya hari tiap 7 hari Mbak. Mm. Kan hari Senin itu akan kembali hari Senin kalau sudah 7 hari tuh Mbak. Mm. Kan nggak ada Iya. hari Senin kembali ke hari Senin cuma 3 hari atau 9 hari kan kau no Mbak. Mm. Iya, karena namanya hari, Mas. Coba kalau namanya Mbak Oming, kembalinya Mbak Oming apa ya? Ya Berapa berarti lama?
Kembalinya Mbak Obeng berarti di Bali, Mbak. Gitu. Bali. Karena namanya hari. Hmm. Kan Tapi kembalinya ini hari tiap Mas. 7 hari. Jadi angka angka Mm-mm. angka 7 itu adalah angka yang diberikan leluhur kita untuk dititeni gitu kan, bahwa dino Mm-mm. itu baliknya tiap hitung dino gitu, Mbak. Itu yang Mm-mm. pertama. Terus yang kedua, eh, kan dalam beberapa cerita itu kalau apa leluhur kita itu kalau ngasih pertolongan kan juga nyebutnya pitulungan toh, Mbak. Mm-mm. Terus bahkan ada pusaka loh di Kerajaan Mataram itu namanya Kiai Joko Piturun gitu loh. Ora ono loh, Mm-mm. pusaka namanya Kiai Joko Walurun gitu kan, apa Kiai Joko apa namanya Songorun gitu. No, Mbak. Mm-mm. Itu Mm-mm. Mbak Mm-mm. masalahnya. Gitu. Oke, Jadi, oke. jadi aku tak sangat Oke. sangat apa memperhatikan tentang Bali Dino gitu loh, Mbak. Bali Dino. Nah, kalau ada masalah angka di depannya ada angka 2 atau angka berapa itu aku radong, Mbak. Cuman sak ngertiku itu tuh bahwa eh sak ngertiku loh ya. Kalau Mm. ngerti orang lain ya nggak tahu bahwa Panembahan Senopati itu ada titisannya Bathara Brahma gitu, dan Bathara Brahma itu titisannya itu angsa, dan angsa itu biasanya menggambarkan angka tertentu gitu loh. Buah angka 7, angka 6 atau angka berapa itu terserah gitu loh. Nah, kalau beliau itu adalah orang pertama yang memegang Kiai Joko Piturun, Mbak. Mm-mm. Berarti kan itu harusnya tergabung jadi satu angka tertentu gitu kan. Mm-mm. Dongengnya ngono, Mbak. Tapi aku nggak pernah nyebut angka 27 gitu. Tuh malah ada yang Mm-mm. ngomong di sini namanya Pak Haji Prasetyo itu bahwa ada loh yang namanya petunjuk itu dikatakan pitutur gitu kan, Mbak. Mm-mm. Orang kok nggak tiga tur gitu. Mm-mm. Iya, iya Itu Mas. kan Gak apa-apa. Yang seperti penting itu aku berarti paling gak udah gambar ke angsane. ya. Udah aku udah Ya, tahu Mbak. angka nih. Angsane angka nih. Joko Piturun dipegang oleh yang punya angsa gitu kan, Mbak. Mm-mm. Itu kan maksudnya. Mm-mm. Angkane angsane, angsane angkane. Dan Oke, oke Mas. angsa itu kita lebih cocok dengan angka berapa ya? Angka 7 ya. Angka 6. Atau 8, Mbak. Angsa itu tuh aduh aku nanti praktek nggak lebay sega aku Mas. Nggak, citra aku nggak jelek kan. Nggak lebay. Kayak angka 7, Mbak. 7. Ini 7. Gitu kan. Nek 7 angka 1. Gitu kan. Angka 1, Mbak. Angka satu nih si Ae dadi baceman entok Mas. Nek dibacem. Nek ora dibacem ya. Yang Oke. jelas itu yang punya apa namanya yang pegang Jokowi turun itu yang punya angsa gitu loh, Mbak. Oke, siap Mas. Oke, perdebatan angka ini sudah selesai Mas. Monggo Mbak Oming kalau misal ada yang mau ditanyakan apa mau Umi sih gimana nih? nanyanya nanti, Mbak. Nah, Ah, kita langsung lanjut ke slide aja, nggih. oke oke bentar Mbak. Aku tak slide lagi ya. Aku udah chat sama orang lain lagi bentar Mbak. Oke. Bentar. Yang punya angsa sama yang seneng ndoknya angsa nih, Mas, nggih. Kan doknya angsa mungkin nggak terlalu seneng, Mbak. Karena Oh, mungkin yang sing seneng karena dok angsa nggak bisa digawe dok aksin. oh, nggih. Aku Oh, seneng nggih. karo wulune angsa Mas. Iya, untuk bikin bantal. Cucu nggak badminton toh? Emang angsa atau Mbak? Kayak nggak apa toh? Oh, bulu bebek boy. Bukan, Mbak. Nggak tahu aku. Oh, yang aku tak Yang, cek ya. yang, yang, yang itu bukan bulu harimau, Mbak. Angel rasa mibur Mas. Oke, Ya, kita kembali ke slide monggo. 61. Sehingga semua yang jelas di masa lalu menjadi samar di masa Kolobendu. Karena di kalau bendu kan ketutupan.
oleh yang tidak kecil. Lanjut, Mbak. Sehingga jadi aneh karena pelabuhan justru di belakang. Ya karena adanya asumsi yang berbeda ya. Jadi ya wis to karepmu gitu. Lanjut, Mbak. Hal ini menciptakan kesadaran adanya perdagangan bawah tangan. Ya karena kan pelabuhannya di belakang. Lanjut, Mbak. Karena kurangnya pengawasan atas perdagangan. Karena tidak dihadapi tapi dibelakangkan. Lanjut, Mbak. Karena arah kerajaan yang salah. Berdasarkan dongeng. Salah berdasarkan dongeng. Ya. Atau Ya lanjut, Mbak. Oke, oke. Atau malah tidak punya pelabuhan sama sekali. Karena yang cukup mengherankan tuh di antara sekian banyak nama di pantai selatan yang pakai nama pelabuhan cuma satu. Ya kan yang di selatan. Oke, Lanjut, Mbak. iya. Karena tidak mungkin membangun pelabuhan di pegunungan. Dan nama pelabuhan itu pasti ya bekas pelabuhan. Lanjut, Mbak. Yang bisa dibangun di pegunungan itu bandara, tapi bukan bandaran. Karena bandara itu tempatnya terbang, bukan tempat berlabuh. Lanjut, Mbak. Dan bandara itu bukan untuk kekayangan karena fasilitasnya tidak ada. Kurang menyan soalnya. Lanjut, Mbak. Karena radar itu untuk pesawat terbang, maka memang bisa naik ke atas, tapi tidak bisa sampai kayangan. Karena hanya bisa terbang sampai ke batas ketinggian tertentu. Lanjut, Mbak. Oke, Mas, aku mau ngecek Mas Mas Koiri, Mas Koiri absen. Mesti ora ono. Mesti ora ono. Mas Koiri and the gang coba absen. Ora ono mesti. Oke, Mbak Etika ada tadi, Mbak Etika. apa? Tadi sempat Mbak Etika masuk. Oh, oh hadir. Wah, wah, Mas Koiri meh tak meh tak blacklist sih mau. Tuh, hadir kan Mbak Etika. Malah, oh no. Aduh, wes meh gak jebakan nih. Oke, 71. Sebenarnya di sini leluhur sudah menggambarkan agar jangan tunduk pada yang besar. Dalam ceritanya dongeng begitu. Lanjut, Mbak. Dan yang besar itu jangan dijadikan panutan karena bisa berbahaya. Ya, yang jelek nutupin. Lanjut, Mbak. Maka gunung bisa berbahaya dibandingkan bandaran agung. Ya minimal ada jurangnya, kalau jatuh ke jurang ya bahaya gitu. Minimal itu. Lanjut, Mbak. Mas, aku tuh random banget ya. Tiba-tiba ingat, tiba-tiba nanti lupa. Mumpung aku inget, Mas. Aku tuh kemarin tuh denger, Mas. Ada menyanars yang kebelet kopdar tuh gimana, Mas? Orang tuh kan biasanya tuh kebelet kemana gitu ya. Ini kebelet tuh kopdar. Gimana tuh, Mas? Tanggapan Mas Agung, Mas? Kalau gue tuh kebelet ke toilet ya, Mbak. Ke WC. Mbak. Itu ya nggak tahu, Gimana? Mbak. Nggak ada Emang, tanggapan? emang perlu kan? Kayaknya nggak, masih belum perlu deh. Karena menyanyi katanya belum ada yang menginginkan kopdar, Mbak. Rasanya kebelet ini gimana, Mas? Dijawab apa? Ya monggo nganu ke toilet dulu ya kebelet, Mbak. Oke, oke, sudah terjawab ya menyanars. Berarti yang pada kebelet ya ke toilet dulu. Gitu. Oke, karena bandaran agung bisa dijadikan sarana ke kehidupan berikutnya, sementara gunung ke kehidupan yang tidak seharusnya. Jelaskannya panjang, jadi mereka dijelaskan. Lanjut, Mbak. Itulah tidak ada gunanya kalau nggak ada kopdar. Salah ya. Itulah nggak ada gunanya kalau ada kopdar. Soalnya nggak kemana dibahas. Oke, 75. Maka di gunung juga masih banyak tempat kemayan yang membuat orang bingung. Karena di gunung itu kadang-kadang ada patokan apa, dan patokan itu kadang-kadang pindah. Dan ya contohnya dulu waktu pas aku naik ke Gunung Slamet aja itu bawa cat dan tak pakai untuk ini ya, apa namanya, ngasih tanda ke beberapa pohon. Jadi nanti aku ngikutin cat itu waktu turun gitu, yang tak kasih tanda gitu.
Dan waktu pas aku turun, tanda itu ada di satu gerombol pohon, padahal harusnya satu garis gitu. Artinya kan aku sing dibikin bingung gitu. Lanjut, Mbak. Zaman semono kak aku ora dijak apa ya mas? Baru lahir kan, Mbak. Kok kok tega ora dijak? Oke, 76. Tujuannya agar tidak dijadikan tujuan akhir kehidupan. Di dongeng ya. Lanjut, Mbak. Jadi memang ada lelembut yang diminta melakukan itu. Di, di dongengnya begitu. Jangan disamakan dengan kenyataan. Lanjut, Mbak. Supaya Hamemayu dilakukan dari tempat yang harus di Hamemayu. Dan yang harus di Hamamayu itu bukan hanya yang kelihatan, tapi yang nggak kelihatan juga harus di Hamamayu. Lanjut, Mbak. Bukannya hutan tidak boleh di Hamemayu, tapi untuk berbagi tempat dengan makhluk yang sedang menebus kesalahannya atas kehidupan yang lalu. Dongengnya begitu, tapi itu dongeng. Lanjut, Mbak. Dan agar jangan membuat yang sedang menebus tersebut terganggu sehingga gagal masa penebusannya. Kasihan kalau dia harus mengulang lagi. Lanjut, Mbak. Karena mereka biasanya kembali menebus kesalahan dalam bentuk hewan dan ada yang bisa berbahaya juga tidak berbahaya. Jangan dipercaya karena cuma dongeng. Lanjut, Mbak. Angel kata-kata angel. Oke, 82. Sehingga jangan sampai mereka gagal karena terpaksa membela diri karena berhadapan dengan manusia. Karena pada saat dia wujudnya udah berganti, kan nalurinya juga berubah. Lanjut, Mbak. Karena mereka pasti juga harus menebus lagi ketika menyebabkan kematian manusia. Aku udah baca belum toh? Belum ya? Belum. Lanjut. Tapi lanjut aja, Mbak. 84. Oke. Karena hal itu berarti dia gagal dalam menebus kesalahannya. Dan itu artinya harus ngulang lagi. Lanjut, Mbak. Karena membuat orang terbunuh itu bukan Hamamayu. Minimal di dongeng begitu. Lanjut, Mbak. Kecuali jika negara sedang dalam bahaya dan harus melindungi kehidupan yang lebih banyak dan lebih layak dilindungi. Jadi mungkin dapat dikatakan kategori terpaksa, tapi kan keterpaksaan itu karena harus melindungi banyak orang. Lanjut, Mbak. Maka dalam sastra pedalangan dikatakan mengkerakkan wukir. Maka tempatnya di belakang karena tempat mereka yang sedang melakukan sesuatu agar kesalahan di masa lalunya diampuni gitu kan. Dongengnya ngono, dongengnya lo ya. Lanjut, Mbak. Ini tuh dulunya kenapa Thomas kok pakai sastra pedalangan? Kenapa nggak pakai sastra makanan atau sastra minuman atau sastra sambel? Karena aku ora ini, Mbak, ora ngerti sastra makanan dan minuman. Aku kalau masak yang penting kan paton mlebu, Mbak. Sebenarnya ngakeh gitu kan. Oke. 88 nih Mas ya. Hal Ya. ini karena kita sadar jangan menjadi bangsa wingking akibat kesalahan yang terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja. Karena itu tempat yang sedang melakukan nebus kesalahan, maka letaknya di belakang. Ning dongenge ngono, di dongeng lo ya. Lanjut, Mbak. Aku tuh tadi ya Mas mau baca wingking tuh loh kok W-nya kayak V tapi kok punya temen gitu. Aku tuh ini Viking apa wingking gitu bingung. Mereka berteman gak sih Mas wingking sama Viking Mas? Enggak, Mbak. Karena kalau Viking yang palsu ya. Si Viking yang palsu kan ada di Skandinavia sana, tapi yang Viking yang asli kan di negara kita, Mbak. Kan itu anak buah Mahesasura kan. Nah, kan sebagai makhluk bertanduk kan. Bukan seperti ya di sana kan bukan makhluk bertanduk, tapi bertanduknya bertanduk-tanduk karena tanduk buatan kan. Topine gitu. Karena Dalamnya. tanduk. Ya, tanduk-tanduk. Oke. 89 karena bagaimanapun Sang Hyang Weneng itu adil. Itu cuman ada di dongeng cerita itu tentang Sang Hyang Weneng. Kalau di luar dongeng kan ra ono. Lanjut, Mbak.
Jadi mengutarakan wukir sama saja mengatakan jangan buat kesalahan. Harusnya begitu. Ya karena udah 90 aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya karena dongeng bukan untuk dipercaya. Oke Mbak. Oke, tambahan disclaimer. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. HRC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Setijo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, blur, Mbak Oming, tolong diteruskan. Yang ketiga, kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Setijo saja, atau Mbak Pikiananda saja, atau Mas Agung Bimo Setijo dan Mbak Pikiananda, bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Oke, sampun. Kita lanjut ke disclaimer lagi, ke videonya. Semua ini hanya dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ngebahso aja. Baksonya malu, masih ngumpet. Salamnya. Ini semua cuma bakso. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, dengerin nih. Mangan bakso ning kene. Ah, dengerin iku Mas. Satu belum iki. Itu belum ini apa? Jadi karena Pak Dini Mbak Jo, makanya terpaksa ada tukang bak. Kita tuh kan lagi masalah apa disclaimer kita jadi banyak bakso sama mie Mbak. Gitu. Oke. Nggak apa-apa, Mas. Aku suka mie tapi yang ada gare sejenis angsa. Ya temennya lah mungkin sama angsa. Apa Mas temennya angsa? Temennya Angsa, mentok Mbak. Temen angsa yang mirip Temennya angsa. Angsa angus Mbak. Hah? Angus dan Angsa. Kok angus Thomas? Bukan dong. Yang suka terbang tinggi Mas. Apa ayo? Mie apa yang suka terbang tinggi? Nggak tahu. Pasti nggak tahu. Oh, Itulah. Tidak usah dijawab. Menyanyi pasti tahu. mie burung Oke. dara itu gimana? Itu Mas. Mie yang suka terbang tinggi. Oke, monggo Mas. Kok malah krik-krik? Ayo Mbak Omi. Kan masih dengerin Mbak ngasih tebak-tebakan. Udah terjawab. Oke, monggo Mas, yang 90 Mas ada mau dongeng napi lagi nih Mas? Ada Enggak, tambahan Mas? Cuman ini loh, apa mungkin lanjutin dikit tentang itu tadi ya, bahwa ada waktu perang Nanben Jogja itu ada pasukan terjun payung yang diterjunkan di beberapa tempat. Salah satunya tuh di dekat tempat yang untuk diterjunin gitu. Itu habis Mbak, sama satu orang habis. Keren. Dan itu dari sana terus ada pasukan apa lapis baja dari arah utara habis semua. Satu orang, makanya layak dianggap pahlawan. Dan moga-moga nanti buktinya ketemu sama teman-teman Jogja gitu. Oke. Dan ya udah mungkin itu Mbak. Oke Mas. Dan selain dia nggak ada yang bisa begitu gitu loh masalahnya. Selain dia nggak ada yang bisa. Oke. Jadi sangat layak nih Mas kalau mau dijadikan pahlawan gitu Mas. Iya. Oke Mas, kalau Kenten namanya mau nanya Mas. Tadi kan Mbak Vicky juga ada nanya tentang masalah Tenggoron itu Mas. Apa patokannya Mas? Arah Tenggoron itu saat ini supaya bisa pas gitu Mas. Arahnya itu
di arah pertanda pada arah tenggara nanti akan muncul nih ke Mas. Patokan yang pas nih ke mana Mas? Karena kan sebelum-sebelumnya Mas pernah membahas tentang eh, kidul wetan bener nih ke masih berlaku nih ke, tapi ya udah berbeda sekarang Mas. Ada update Mas. Kan tenggara, Mbak. Tenggara itu kan berarti ya arah tenggara, gitu kan. Ya tenggaranya pos potajem, tapi tengah pos potajem yang nanti itu Mbak, kalau bisa ngitung perputaran bumi dan ini ya di Pasque Tenggara. Tapi masalahnya kan ini ada faktor di mana apakah diskon diterima, Mbak. Jadi kalau mau ngomong kan susah, tapi kalau misalkan diskon tidak diterima berarti nanti kita bisa ngitung di tanggal berapa gitu bisa diukur. Tapi kalau ini masih masalahnya adalah ketika diskon diterima dan tidak. Kalau diskon diterima kan bisa maju, Mbak. Jadi mending aku tidak ngomong dulu, nanti tidak keliru tak arai gitu kan. Oh, oke. Ya itu memang harus ada Kobar 6 jadi Jogja sih. Itu ada yang ngusulin tadi. Yang penting kan diskonnya Mas. Arah itu bisa menunggu nanti. Iya, yang penting diskonnya dulu. Oke. Kenten apa namanya Mas? Kalau yang Obi lompat lagi nggih. Kalau ke Kenten Mas yang 3I nih ke katanya 3I Atlas nih ke sebenarnya dia itu perlu diwaspadai atau jahat nggak sih Mas? Ya kalau jahat, dia ngarahinnya udah ke bumi dari kapan, Mbak. Gitu. Tinggal ditabrak gitu aja kan. Itu kalau jahat. Yang kedua, kan dia justru ngasih pemandangan yang bagus. Maksudnya kayak gitu jahat. Itu kan yang kedua. Yang ketiga, orang-orang kalau itu nanti akan ganggu bumi. Karena tugas dia itu hanya untuk ngalihin pengalih perhatian kan. Supaya orang tidak melihat ke titik tertentu yang seharusnya itu dilihat gitu kan, Mbak. Karena titik intinya kan sedang menguji peralatan sama mempersiapkan siapa tahu diskon berjalan gitu kan. Tuh, gitu Mbak. Nggih. Itu kan Tapi nggak kalau jahat. misalnya nggih. Tapi kalau misalnya sekarang Mas, bukan misalnya ya, kalau makin Mas sampun umumkan kalau Nike cuman pengalih perhatian, mungkin nggak mereka juga, kemana nih sekarang nih arahnya? Kan nggak ngerti patokannya Mbak. Oke, Apalagi benar-benar. ketika diskonnya belum jelas Mbak. Disetujui apa enggak gitu kan. Diskon dapat diskon berapa persen belum jelas gitu. Oke Mas, Ugi berhasil Mas, dapat diskonnya Mas. Terus Mas, benda yang di jagat gede ini kan semuanya bergerak nih Mas ya. Terus gerakannya ini kan ada yang nggak ada yang lambat kan gitu Mas gerakannya nih. Terus di beberapa rasi bintang niki kan karena terlalu jauh, maka kan kelihatan tetap gitu nggak bergerak. Jadi seolah dia diem gitu Mas ya. Jadi apakah tanda puspo tajam nanti yang dilihat orang-orang kebanyakan nih Mas? Ada pada jarak niku atau lebih dekat kira-kira Mas? Lebih dekat Mbak. Makanya harus ada pengalih perhatian karena harus lebih dekat. Karena kalau nggak lebih dekat nanti kan Mbak nggak logis kalau misalkan 7 hari kelihatan kan harus kelihatan 7 hari. Wah ini optimis, Soming berhasil diskonnya nih Mas. Mengingat sudah ada yang ketawa-ketawa nih, wah optimis nih Mas. Macam bingung tukang ini Mbak. Macam gerutuk kono itu aku kan. Aku kan orang tukang gerutuk. Tukang ini yang bingung gitu. Oh Pak Deng ya Mas nih, Hmm. yang nggak mau disebut eyang niku. Ya Mas. Terus Mas, karena ini ada hubungannya dengan api, kami loncat lagi nih. Berarti apakah kita niku harus mengarahkan pandangan kita niku ke kayangan Dersilo geni Mas? Kayak kaki kayangan bersilog geni kan ada banyak Mbak. Mau diarahkan yang kemana? Terus memang pada tahu kaki kayangan bersilog geni yang mana gitu kan. Aduh, kena lagi. Aduh, nggak bisa ternyata. Oke. Jika pertanda yang seharusnya belum muncul tapi udah bisa diketahui banyak orang nih Mas, apakah nanti nih ke Jongko juga terpaksa harus berjalan maju?
Harusnya begitu, Mbak. Tapi masalahnya kan ini eh anu ya, adu pinter antara sing pengen bocor ke Joko sama yang punya Joko toh, Mbak. Masalahnya kan ketika ini nanti gue kudune diketoke saiki gitu, tapi sama beliau digeser, udah saiki gitu kan, gitu repot, Mbak. Tapi Makanya yang untuk butuh pesan pun banyak, Mas. iya, makanya tukang mine bingung, Mbak. Pun monggo Pak D yang punang bingung Pak D. Aduh, geng. Oke, kalau Kenton, Omin kayaknya cukup deh pertanyaannya karena udah waktu juga. Kita langsung lanjut ke slide nggih, tapi nanti Mbak Jo katanya di 100 pengen nanya sesuatu, Mas. Oh iya. Nggih, monggo Mbak Fikri. Oke, bentar Mbak. Kita balik Nah, ke slide nggih. bentar Mbak. Nah, 91. Kalau membuat kesalahan, maka nanti di sana tempatmu. Itu apa maksudnya, Mas? Cek. Harusnya masih gabung sama atasnya soalnya. Karena 90 tadi. Anggap Jadi, aja itu anu Mbak, apa salah tulis. Jadi langsung 92 aja. dan wujudmu akan seperti wujud yang di sana. Yang di sana berarti tidak di sini. Maksud Mbak. Maka hutan zaman dulu biasanya digambarkan hutan gong liwang-liwung atau hutan yang pohon-pohonnya besar sampai matahari nggak bisa nembus ke dalam hutan. Ya penggambaran zaman dulu begitu, alas gede gong liwang-liwang, jadi sampai antara siang sama malam nggak kelihatan bedanya. Lanjut Mbak. Dan sering dikatakan mo satu mas ini monconnya. Satu tuh hewan Mbak. Oh, satu moro, satu mati. Atau hewan datang, maka hewan tersebut akan mati karena ada yang memangsa. Ya, jadi udah jelas sih, langsung aja Mbak. Lanjut. Dikatakan jalmo moro, jalmo ke Pelayu, karena itu memang bukan tempat tinggal manusia. Yang jelas kalau manusia tidak dibunuh, tapi dibikin kabur. Lanjut Mbak. Namun beberapa gunung seperti itu memang saat ini sedang disembunyikan. Jadi ada di peradaban, ya bukan di peradaban kita. Karena ada di peradaban dongeng. Lanjut Mbak. Karena di zaman Kolobendu banyak gunung palsu. Jadi walaupun kelihatannya itu gunung aktif kayak mungkin, tapi ternyata sebenarnya itu adalah buatan dan bukan gunung yang beneran. Jadi bukan the ring of fire. Lanjut Mbak. Gunung yang isinya bangunan yang disembunyikan dengan cara ditimbun dengan sengaja. Mayoritas seperti itu, tapi membukanya juga tidak akan semudah yang diperhitungkan orang. Karena butuh kemampuan ngerti menyang beneran. Lanjut Mbak. Hal itu dilakukan agar peradaban di akhir zaman Kolobendu bisa menemukan arahnya. Sehingga nanti ngerti ada pembandingnya paling tidak. Lanjut Mbak. Selain itu, untuk membedakan mana yang benar-benar tahu dan mana yang cuman rumangsa bisa. Itu penting banget. Karena di zaman kalau bentuk memang banyak banget yang orang ngerti tapi malah ngajari. Terus rumangsa bisa nih jadi orang yang ngerti apa-apa. Dianggap ngerti nih jadi beneran tidak tahu. Jadi kalau udah 100 Mbak Jo kan mau nanya dulu nih, udah kelihatan, udah pakai kacamata lagi. Kacamata renang ya itu Mbak. Kacamata selut mas. Itu kacamata renang. Kacamata untuk nyelam nih, apa menyelami pertanyaan maksudnya. Maksanya mas, masih penasaran dengan lakon Krisna Duto mas. Itu kan yang menjalankan lakon atau scene-nya itu, kisah itu kan ada wonten Bathara Krisna, Bathara Narada, Bathara Kanwa, Bathara Janaka sama Bathara Ramaparasu. Nah, jadi apakah kalau kaitannya tadi dengan pandang kita gitu, itu apakah kita harus mengarah pada kekayangan beliau-beliau ini mas, atau kekayangan Bathara Brahma tanpa H, Bromo.
Hmm, di situ sebenarnya kelihatan Mbak, sing di kapak, sing di peteli siapa gitu kan. Tapi masalahnya beliau tidak pernah disebutkan kayangannya di mana gitu kan. Problemnya itu kan. Makanya beliau dikatakan malah namanya aja nama nama petele ya, nanti Bedoro Romo Petel gitu kan. Bedoro Bapake Petel gitu ya. Dan pedal dalam bahasa Kawi kan disebut parasu ya. Mungkin Mbak Omeng bisa tunjukkan slide-nya dulu Mbak. Aku Ya, tadi Mas. ada, nah parasu. Hmm. Cukup Mbak, saya itu udah cukup dan satunya. Oh, satunya. Oke, sebentar. Hmm. Iya, Mas. Karena membingungkan itu artinya dari apa gitu. Kalau kalau kita pecah-pecah tulisan itu kan dari ada po, ro, su gitu kan. Kalau ada double ya bisa berarti po, ro, su gitu kan. Atau atau yang double mana itu? Atau yang double su-nya, atau yang double ro-nya, atau yang double po-nya gitu. Atau mungkin dipisah-pisah gitu. Oke Mbak, nggak perlu pakai slide sekarang Mbak. Hmm. Jadi pada dasarnya kan ada loh yang di kita itu yang namanya Aji Pancosono ya Mbak. Dan Aji Pancosono itu berarti sono itu kan artinya anjing ya. Atau mungkin bahasa yang paling halusnya asu gitu kan Mbak. Jadi lima anjing gitu. Jadi penamaan itu ada dua masalah kan di sini. Bahwa ono pedal sing diuncalke sama ada yang punya Pancasona akan kembali gitu kan Mbak. Yang di Pancasona balik tapi yang punya Pancasona itu siapa itu yang masih tanda tanya gitu loh, masalahnya itu kan. Tapi dia juga juga ini apa namanya akan ada pertanda yang berupa parasu yang dilempar gitu kan. Atau ada pedal yang dilempar. Nah, untuk Mbak ketika menanyakan kira-kira akan ke apa kayak kayangan mana yang akan dituju ya berarti kan kayangan ada dua di situ kan kayangannya eh Roro Parasu sama kayangannya Sangyang Bathara Darma. Oh, betul Yang betul. punya Karena sono. Bathara Darma kan yang punya Antasono, Mbak. Jadi cuman dari dua hal itu yang kemungkinan bisa di ini. Tapi masalahnya kayangannya di mana dan patokan kayangannya apa? Kurang ngerti, Mbak. Gitu, Mbak. Kalau namanya boleh di-spill, Mas. Nama kayangannya. Gak tahu, Mbak. Aku benar gak tahu masalahnya. Kalau tahu saya tak kasih tahu. Masalahnya ya pertama aku tuh bukan tahu. Terus yang kedua nggak apa tidak begitu menyukai tahu kecuali tahu isi. Masih Mas punyanya onde-onde ya Mas ya, bukan tahu. Onde-onde. Sama paling kalau tahu tuh ini apa yang digoreng 500-an gitu kan. Aku soalnya seneng itu karena ada kata-katanya jago. Lah digoreng 500-an gitu. Lah aku maksud tuh ini sing digoreng itu tahunnya bulat, jadi tahunnya dibulatke ben dadi 500 gitu kan, Mbak. Karepku itu gitu. Ya kan beliau masih masih antara ini dibulatke apa ora ya gitu kan. Jadi kan mulai tahu bulat digoreng 500-an. Itu sana tanda nih, Mbak. Dan tanda itu ya dilalai mendekati waktu diskon gitu kan. Dan yang bulat-bulat kan enak ya Mas ya, daripada yang gompel berkurang apa nggak bulat gitu kan, mendingan bulat ya kan. Yang bulat. Walaupun itu hasil pembulatan gitu kan. Oke. Enak gitu. Kalau apa masih koma-koma gitu kan susah ya Mas. Apa nyari susuknya tuh Rp2 itu susah gitu loh. Nah ya, untungnya Mbak, orang le ngomong juga bukannya tahu bulat, digoreng 1000-an, enggak gitu untungnya. Kalau 1000-an aku nesu. Tahu bulat, digoreng, bukan 200-an gitu, tapi 500-an gitu kan. Itu yang menyenangkan. Iya. Tapi kan
pertanda di alam itu maunya semua itu dibuletin gitu, apa harusnya ada diskon gitu kan, Mbak. Iya, Mas. Tapi memang apa memudahkan kan kayak gitu Iya. kan. Tuh, kata-kata lengkapnya dari Pak Arso tuh, tahu bulat digoreng dan digoreng dadakan loh, Mbak. Iya, Dadakan. iya. Iya. Terus yang kembali ke niki Mas ke Bathara Ramaparasu niki Mas. Eh, ya niki sebetulnya siapa nih pasti dan seperti apa wujud beliau gitu bisa aslinya gitu Mas. Eh, eh, iya. Kalau di kayak apa jagat langgeng itu kan wajah itu akan abadi ya, Mbak. Makanya kalau beliau sudah masuk ke jagat langgeng pasti bukan menggunakan wujud seperti itu. Wujud seperti itu kan hanya untuk menunjukkan bahwa beliau wujudnya nggak kecil, gede, wajahnya apa namanya paling sangar di antara Bathara-Bathara yang ngetut ke si Kresna, terus paling elek gitu kan, Iya. paling elek dan senjatanya ramum dewe petel gitu kan, Mbak. Iya. Itu kan menunjukkan bahwa dia memang wujudnya aslinya bukan itu gitu. Dia datang hanya untuk memberikan petunjuk bahwa aku loh sing gawe goro-goro gitu kan saja itu toh, Mbak. Tapi kalau wujudnya sendiri ya pasti tidak akan jauh. Mungkin pewayangan yang paling mendekati banget sama wujudnya beliau ya mungkin Bambang Palgunadi ya, Mbak. Bambang Palgunadi. Jadi bukan Arjuna ya, Bambang Palgunadi yang mendekati Pak Rama Paraso kalau untuk yang pernah ketemu loh. Tapi kalau untuk yang belum pernah ketemu seperti aku ya cuma bisa kira-kira, Mbak. Kira-kira kalau dibulatkan lagi berarti pas gitu kan Mas. Iya, kayak tahu goreng itu tahu bulat itu, Mbak. Digoreng dadakan 500-an gitu kan. Iya. Panas kan gitu kan. Panas-panas Gimana sih ngomongnya mereka tuh tahu bulat digoreng pakai dadakan itu gitu ngomong aku lupa sih ada iramanya gitu loh. Iya, ada kayak apa ya lagunya gitu Iya. lah gitu. Iya. Karena ada ciri khas musiknya gitu mereka itu. Cuman nggak apa gitu. Goreng dadakan 500-an 500-an, Mbak. Kok yo kok yo ora Iya, 200-an gitu ya. apa 498 gitu mboten ya Mas. Susah kan penyebutannya ya Mas. Hmm. Kalau 500 gitu kan lebih mudah gitu. Iya dan anehnya dari sekian banyak makanan itu yang menyebar seluruh Indonesia loh, Mbak. Iya. Iya. Dan dengan nada yang hampir sama semua mintanya tahu bulat, Mbak. Ora tahu ora bulat gitu. Tahu bulat kenapa harus bulat gitu kan? Dan kenapa harganya 500-an gitu. Digoreng dadakan. Iya. Ada yang bilang dadaan 500-an anget-anget gitu. Pakai anget-anget terus. Tapi kalau di tempatku sih nggak pakai anget-anget sih ngomongnya cuma tahu goreng, apa tahu bulat, digoreng dadakan 500-an gitu. Enak. Kata takinya ada enak, biasanya ada gitunya. Tapi di beberapa tempat nggak ada enaknya memang. Kayaknya ada panas-panasnya deh. Ya, kan? Ya, ada panas-panasnya itu ada. Mungkin yang lain anget-anget tapi yang kita dengar panas-panas. Oh. Digoreng Apa dadakan panas-panas. Apa karena dilempar patel? Patel. Oh, patel. Nah, iya, Mbak. Dilempar padahal itu makanya panas, Mbak. Dia Mas. Gurih-gurih. Makin panjang ini ada gurih-gurihnya. Masuk. Kayaknya sih Mas, udah. kalau yang niku Mas, yang kalau yang tadi balik lagi ke Benten kata-kata yang Mas Ngendiko tadi yang parasu kalau di double hurufnya niku Mas. Jadinya Oh, gitu ya. Oh. Raa gitu. nggih, kan biar adil kiri sama kanannya Mas. Oh iya. Oh, Raa. Oh. S-nya double, Mbak. Gitu ya. Ada double U-nya panjang gitu. Kanan kirinya biar sama tuh. Nggih, kenten-kenten udah. Tapi itu loh, Mbak, apa unik loh bahwa di antara sekian banyak makanan yang diedarkan, yang di ini mau bakso, mau ini yang
kemudian muncul dalam waktu yang bersamaan di banyak wilayah yang hampir bersamaan dan kemudian melebar sampai mana-mana itu ya bukan bakso bulat gitu loh, tapi tahu bulat gitu kan harusnya. Bulat, nggih. Yang tadinya kotak sampai dibulatkan kan gitu. Seperti apa namanya bakso pentol di Jawa Timur, kalau di Jawa Barat jadi bakso cilok kan tetap beda Mbak. Nggih. Tapi nek tahu bulat ora ono sing beda Mbak. Semua tempat akan sama itu. Nggih. Nah, kan maunya tuh mau pokoknya nggak mau tahu, tahunya tuh pokoknya ya dibuletin 500-an. Nggih. Nggih. Dari kotak loh Mas ya kan, dari kotak jadi bulat loh Mas ya kan. Iya. Sampai ke berubah bentuk, woy. Iya. Gimana caranya? Yang penting Itu, bulat. itu menunjukkan suara banyak adipati yang sudah nggak sabar toh Mbak. Karena kompak loh Mbak di semua wilayah loh gitu. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an enak gitu kan. Kebayang nggak kayak suara kor gitu ya. Di mana-mana di tiap daerah gitu. Iya Mas. Jadi sekarang kalau bakso pentol kok jadi bakso cilok gitu kan beda loh Mbak. Kalau yang lain beda, makanan yang lain beda. Bukannya biasanya yang jual itu dari Jawa Barat nih, Mas? Nggak tahu, tapi aku ya nggak ngerti itu Mbak, di banyak wilayah. Aku waktu pas keluar Jawa tuh ya nemu aja orang-orang mau tahu bulat tuh nemu aja gitu. Iya. Karena kita udah lama loh nggak makan itu. Terakhir makan itu waktu kita di Garut. Iya kan? Tapi Lama loh. di sini ada sih, mulai pernah dari lewat. Di Bali ada, aku pernah ke apa sampai nggak sadar niruin itu sampai nyetir tahu bulat. sampai ini ya terbawa-bawa terus gitu ya. Iya. Terngiang-ngiang. Iya. Kalau di sini macam-macam kan kendaraannya, ada yang pakai pickup, Pickup. ada yang motor. Di tiap daerah kayaknya gitu, nggak Motor selalu. penggorengan nih dulu. Enggak, ada yang juga kecil gitu kan, penggorengan ada dia Iya. kecil. Iya. Semua, ya itu dah. Ya itu dah, muka-muka bulatnya seperti tahu bulat. Gerak. Bulatnya seperti tahu bulat. Nggih Mas, matur nuwun Mas, selamat malam. Iya. Monggo kita balik ke slide. Monggo Pak Vicky. Oke Mbak. Bentar. Satu-satu. Karena yang cuma rumongso bisa tidak akan paham apa itu daru beksi. Makanya karena dia tidak paham dan dia pengen membuktikan ya biarkan gitu kan Mbak. Kita cuma melihat apakah daru beksi beneran. Lanjut Mbak. Dan juga tidak akan paham seberbahaya apa daru beksi. Ya, makanya biar dihadapi sendiri dan kita hanya tinggal melihat seperti apa, apakah beneran dia ngerti dan sanggup mengatasi daru beksi. Orang perlu diprotes toh Mbak. Lanjut. Sehingga yang paham akan menghindari daru beksi dan yang tidak paham akan malah menguji seberapa berbahayanya daru beksi. Dan itu tidak perlu dilarang karena kan daripada nanti malah kita yang kena, mending kan ada yang dengan sukarela kena, kenapa harus dilarang? Lanjut Mbak. Karena memang harus ada perbedaan antara yang halu dengan yang benar-benar tahu. Nah itu tadi Mbak, tahu bulat digoreng 500-an, digoreng dadakan 500-an enak itu tadi. Lanjut Mbak. Oke, slide terakhir Mas. Ukir menika mboten saged pun dadosaken suku neng kayangan amargi dumateng rika papanipun kang arsa nglampahi nebus lepatipun rikala rumiyin. Ananging samirana tetep wonten amargi asrepipun kang arga kagem sedaya titah ingkang kadunungan lepat rikala rumiyin supados saged wangsul hamemayu kamulyanipun Tribuna. Udah Mas, panjang sekali. Jadi jangan dipikirin, yang namanya dongeng ya dongeng gitu. Yang dipikirin itu aja, tahu bulat, digoreng dadakan 500-an, enak gitu kan. Jangan tahu nggak bulat, digorengnya nggak dadakan. Oke Mbak Omeng cukup segitu dulu. Nggih. Nggih, sampun ya Mbak. Nggak bulat gitu Mbak.
Nggih, matur nuwun untuk dongengnya sareng jawaban pertanyaannya dari kami untuk Mas. Oke, kita tutup IG live kita malam ini. Matur gung ing panuwun dening Kitunggul Jati Jaya Amung utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arsa medhar sedaya puspitorum kang hambar gandanipun tansah andamel hayuning pangeksi. Sengsemipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rawuhipun kang kala suba kagem rasa Sukoraharja kerta tentreming jagat raya. Ingat ya menyaner, ini semua cuman dongeng. Jadi jangan dipercaya, jangan diseriusin, apalagi diulang-ulang untuk nonton rekamannya. Saya dengan Oming, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Jo Kresna. Jangan diingat ya Prabu, jangan diperhatikan juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan salam menyan. Tentu saja salam ojo percaya. Salam tahu, sudah digoreng, dadakan, Ampun. gratisan. Enak. Enak.